kami akan membahas beberapa isu penting tentang kondisi Indonesia saat ini. Yang pertama, protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Di awal penerapannya, undang-undang ini memicu kekhawatiran buruh terkait pengurangan hak pesangon, pemotongan cuti, serta jam kerja yang lebih panjang. Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait banyaknya pekerja kontrak, masalah PHK dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun tujuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja, data menunjukkan bahwa angka PHK justru meningkat dengan sektor manufaktur dan tekstil yang paling terdampak. Di tahun 2024, lebih dari 80.000 pekerja terkena PHK, dan tren PHK tersebut di tahun 2024 diperkirakan terus meningkat. Investasi dan dampaknya pada pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan meningkatkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan, tetapi rasio investasi terhadap ekonomi Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain, seperti India dan Vietnam. Selain itu, banyak perusahaan lebih memilih menggunakan tenaga kerja kontrak atau outsourcing untuk mengurangi biaya operasional, yang menyebabkan pekerja terdampak PHK. Selanjutnya, isu yang akan kita bahas adalah tentang kontroversi pembentukan Danantara. Pemerintah Indonesia membentuk Super Holding BUMN Danantara yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik investasi. Namun, kebijakan ini memicu reaksi negatif, termasuk penurunan IHSG dan kekhawatiran tentang kontrol politik yang lebih besar atas perusahaan-perusahaan BUMN. Tujuan dari Danantara sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi BUMN, menarik investasi, dan memperkuat peran negara di sektor strategis. Ini dilakukan dengan menggabungkan BUMN di bawah satu entitas, memungkinkan subsidi silang antar perusahaan. Kontroversi pengelolaan struktur pengurus Danantara yang melibatkan politis dan pejabat pemerintahan serta adanya potensi konflik kepentingan menambah kekhawatiran investor. Selain itu, perlindungan terhadap Danantara dari audit BPK dan investigasi KPK semakin memperburuk transparansi. Kemudian dampak terhadap pasar. Pembentukan Danantara mempengaruhi IHSG dengan penurunan saham BUMN seperti BRI, Mandiri, Telkom, dan BNI. Investor asing juga mulai menarik dana, meningkatkan ketidakpastian pasar. Kemudian ada potensi positif dan negatif. Jika dilaksanakan dengan baik, Danantara bisa meningkatkan efisiensi BUMN dan memperkuat ekonomi Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan tepat, bisa menambah beban fiskal dan memperburuk transparansi yang akhirnya melemahkan pasar dan ekonomi. Lalu apa solusinya? Investor disarankan berhati-hati. Meskipun saham BRI, Mandiri, Telkom, dan BNI mungkin terlihat murah, saham BCA dianggap lebih aman karena lebih stabil dan kurang dipengaruhi oleh kebijakan ini. Ya, isu berikutnya yang akan kita bahas adalah kritik kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, terutama terkait dengan program makan bergizi gratis dan efisiensi anggaran. Poin utamanya adalah pertama, program makan bergizi gratis. Program ini dianggap tidak efisien dan pembosan karena seharusnya hanya diberikan kepada yang membutuhkan, bukan untuk seluruh masyarakat. Pembagian makanan bergizi ini dinilai dapat disalahgunakan, terutama di pasar. Sebaiknya program ini lebih fokus pada daerah-daerah tertinggal dengan sistem yang lebih sederhana dan efisien. Kedua, masalah anggaran dan efisiensi. Pembiayaan untuk program tersebut terlalu besar, 100 triliun. Sementara anggaran yang lebih realistis mungkin hanya sekitar 15-20 triliun. Penggunaan sistem future, misalnya penggerakan blockchain untuk distribusi bantuan, bisa menghemat banyak biaya dan mempermudah pengelolaan. Kemudian ketiga, adanya kebijakan masyarakat. Banyak anak muda yang merasa kecewa dengan kondisi perekonomian sekarang, merasa bahwa pendidikan yang mereka tempuh tidak memberikan jaminan pekerjaan yang layak. Hal ini berujung pada rasa frustasi dan potensi krisis sosial. Kemudian prioritas pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan konsumsi di program makan bergizi gratis, yang lebih penting untuk perekonomian Indonesia saat ini adalah investasi dan pembangunan yang akan menambah alat produksi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Kemudian adanya krisis sosial dan ekonomi, seperti daya beli masyarakat yang menurun dan pendapatan masyarakat yang juga berkurang, yang mengindikasikan penurunan kesejahteraan. Hal ini memperburuk ekspektasi anak muda terhadap masa depan mereka yang kini dianggap gelap. Adapun sebenarnya kita melihat kebijakan pemerintah ini lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural untuk meningkatkan perekonomian daripada program yang tidak efektif dan
keterbatasan anggaran. Indonesia mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut dari Januari 0,76% dan Februari 0,48%. Deflasi tahunan juga terjadi pada Februari 2025 sebesar 66% pertama kali dalam 25 tahun terakhir. Penyebab utama deflasi tahun adalah diskon tarif listrik 50% dan penurunan harga komoditas pangan. Komoditas penyumbang deflasi terbesar adalah air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Deflasi bisa menjadi alarm bahaya bagi ekonomi karena menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat. Jika jumlah penduduk bertambah tetapi tingkat belanja tidak meningkat, berarti permintaan lesu, produsen tidak berani menaikkan harga karena jumlah beli tidak menaik dengan signifikan. Deflasi dalam fase pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tanda perlambatnya ekonomi atau bahkan resesi dalam beberapa kuartal ke depan. Tahun lalu, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut yang diikuti dengan melemahnya aktivitas ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah pengusaha besar di Istana Presiden. Pengusaha yang hadir antara lain Tony Winata, Antoni Saleh, James Riyandi, Franky Wijaya, Sri Takhir, dan lainnya. Dalam pertemuan ini dibahas perkembangan ekonomi nasional dan global, serta program-program pemerintah seperti makanan bergizi gratis. Kesimpulan dari ini, Indonesia mengalami deflasi yang jarang terjadi yang bisa menjadi tanda pelemahnya ekonomi. Jika berlangsung lama, pemerintah berusaha mengatasi tantangan ekonomi dengan kebijakan sosial dan pendidikan, termasuk sekolah rakyat dan makanan bergizi gratis. Pertemuan antara Prabowo dan pengusaha besar menunjukkan upaya untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong investasi. Sekian, terima kasih.